Jadi datang ke Jepang itu umur berapa, Mas? Saya datang ke Jepang itu umur 19 sih. Oh, subhanallah. Jadi umur 19 tahun udah ada di Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di channel YouTube saya ya, Sandi Prakoso. Oke, di video kali ini aku bersama teman saya. Aku tuh mau sharing-sharing masalah perbedaan antara magang pemerintahan IM Japan dengan pemagang swasta ya. Kebetulan teman saya ini program swasta nih. Jadi buat teman-teman yang pengen magang ke Jepang dan belum tahu perbedaan antara magang sistem pemerintahan juga swasta, teman-teman bisa simak terus videonya ya. Oke Mas, sebelumnya dengan Mas siapa? Kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Mas Lutfi. Asal mana Mas? Asli Rembang, Mas. Oh, asal Rembang, Jawa Tengah. Oke teman-teman, langsung aja guys. Jadi perbedaannya itu apa ya? Yang pertama itu saya mau tanya masalah biaya magang ke Jepang. Kalau dulu di LPK saya itu magang ke Jepang itu biayanya itu di LPK-nya ya 17.500.000. Dan buat di LPK swasta sendiri saya nggak tahu ya. Jadi saya tanya langsung sama Mas Lutfi sambil sharing-sharing lah ya, ngobrol santai Mas. Iya, Mas. Jadi berapa Mas kalau dulu waktu kesini? Dulu waktu kesini tuh, saya coba hitung dulu ya. Dari awal LPK itu sampai keberangkatan berapa? Coba itu ya. Paling sekitar berapa ya? Kalau nggak salah itu sekitar 35 sih. Oh. Itu dari biaya pendidikan di LPK sampai berangkat ke Jepang. Oh, teman-teman bisa bedain bahwa antara segi pembayaran itu udah berbeda ya. Kalau di M Japan dulu saya buat LPK itu sekitar 17.500.000, tapi untuk pelatihan daerah dan nasional itu gratis ya. Jadi 15 juta dan sekitar 35 juta ya. Itu udah beda banget ya. Jadi buat teman-teman bisa bandingin lah ya antara magang di lewat IM Japan sama swasta ya. Oke, yang selanjutnya itu saya mau tanya masalah sistem belajarnya tuh berapa bulan nih dari sampai LPK hingga berangkat itu berapa bulan? Dari LPK-nya? Dari LPK Pladasnya itu dulu saya sekitar 2 bulan itu di Pladas. Oh, Nah. LPK itu ya Pak ya? Setelah itu saya itu lanjut ke itu pelatihan lanjutan itu sekitar 2 bulan. Langsung berangkat? Nah, setelah Berangkat itu berangkat. Nah, Oh. tapi sebelum kita Jepang. kerja, Oh. kerjanya itu kita sebulan dulu itu ke Center Jepang. Senta. Oh. Kalau bahasa biasanya itu call center ya. Oh, call center ya. Nah, Pusat Pusat. pelatihan lah ya. cancel. Untuk program swasta itu ternyata berangkatnya itu lebih cepat ya, sekitar 4 bulan 5 bulan ya. Iya. Dulu kalau saya itu sekitar 5 bulan di LPK kita tuh belajar bahasa Jepang ya. Terus setelah ke LPK kita ada yang namanya pelatihan daerah. Itu sekitar 2 bulan ya. Nah setelah di pelatihan daerah itu ada di pelatihan nasional selama 2 bulan ya. Jadi totalnya tuh hampir 9 bulanan ya. Nah dari segi waktu itu teman-teman udah bisa bandingin ya bahwa antara magang swasta itu cuma 5 bulan, sedangkan kalau IMM Japan itu hampir 9 bulan ya guys. Oke, pertanyaan ketiga guys, ketika kita melakukan tes IM Japan yang program pemerintahannya itu tesnya itu kan berat banget ya. Ada misalnya tes matematika, lari sebanyak 3 km itu 15 menit, juga push up dan sit up, terus tes bahasa Jepang lah ya. Untuk program swasta itu gimana? Ada tes seperti apa dari Dulu awal? waktu tes itu dari sekolah itu tesnya cuma psikotes, Tes. terus lanjut ke MCU. Yang terpenting MCU lah. ada. MCU-nya badan kita itu harus sehat intinya. Oh. Setelah itu kan ada tes interview juga. Oh, interview sama pengetahuan
tentang apa yang kamu ketahui tentang Jepang. Oh, tentang Jepang gitu ya berarti. Pengetahuan dasar lah. Oh, berarti guys itu nggak terlalu ketat banget ya kalau kita magang di ikut swasta ya. Ya bedanya seperti itu sih. Kalau emang di IM Japan itu sangat ketat banget ya. Ada yang lari 3 km itu harus lulus loh. MCU itu juga penting loh. Jadi kalau lari itu gagal ya nggak bisa berangkat, kita ngulang lagi ya. Berarti dari segi tesnya itu lebih gampang ini ya mungkin ya. Lebih mudah swasta ya. Oke. Terus yang selanjutnya guys, kalau program IM Japan ketika kita selesai magang 3 tahun kan dapat tunjangan uang mandiri ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita lulus magang selama 3 tahun, kita itu dikasih uang usaha mandiri itu sebanyak 600.000 yen ya, atau kalau dirupiahin itu sekitar 60 jutaan ya, tergantung kursnya ya. Nah, untuk program swasta ini gimana Mas? Apakah setelah magang 3 tahun itu dapat uang seperti itu? Apakah ada? Paling nggak ada sih ya. Oh nggak ada berarti ya. Berarti ketika 3 tahun pulang nggak dikasih uang dari ini ya? Bisa itu yang mandiri. Oh nggak ada. Teman-teman bisa bayangin guys, ketika kita ikut IM Japan, saya dulu itu dapat 600.000 yen ya. Jadi sekitar di rupiah itu sekitar 65 juta kan ya, dapat lah ya. Sedangkan kalau kita magang di swasta itu nggak dapat apa-apa ya. Cuma paling dapat uang kayak nanking tuh, kayak masa tua sendiri tuh semuanya kan juga dapat ya. Tapi kalau usaha mandiri itu pasti kalau di IM dapat ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih banget ya buat teman-teman. Jadi buat gambaran aja lah, sharing-sharing ya. Jadi teman-teman itu bisa membedakan lah ya antara magang IM Japan dengan program swasta ini ya Mas Lutfi ya. Jadi umur 19 tahun itu udah di Jepang, mantap tenan. Sekarang ada berapa nih orangnya yang ikut program swasta? Kalau jumlah orangnya Sekarang berapa? nggak kehitung sih ya. Ada berapa sekarang nih di asrama? Oh, kalau di asrama sendiri itu satu kaisa 10 orang. Oh, ada banyak kayaknya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu-tahu tentang program swasta seperti Mas Lutfi, jadi teman-teman bisa DM atau tanya-tanya ya. Nanti saya dikasih ini ya link Instagramnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya masalah pemagangan ke Jepang melalui IM Japan yang pemerintah ataupun swasta, teman-teman bisa follow Instagramnya Mas Lutfi dan Sandi Prakoso ya. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman vlog kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Mas Lutfi. Oke, sama. Konnichiwa.